Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan subuh ini Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan hidayah dan taufiknya untuk bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal. Dan tentu kita berharap kepada Allah bahwa semua amal yang kita lakukan, baik di siang maupun di malam, harinya senantiasa menjadi amal-amal yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi jalan untuk kita mendapatkan ampunan yang telah Allah janjikan. Karena ada satu kekhawatiran yang perlu sama-sama kita renungkan, bahwa dan ini tidak main-main, karena dalam dua riwayat redaksinya relatif sama. Yang satu diaminkan oleh Nabi karena ini bagian dari doa Jibril alaihi salam di awal Ramadan. Redaksinya itu bunyinya begini, Pak. Raghima'an furujulin. Raghima'an furujulin itu kan tersungkur hidungnya di tanah, jatuh hidungnya gitu ya. Raghima'an furujulin itu menunjukkan ungkapan kehinaan, ungkapan celaka, ungkapan kerugian yang luar biasa kalau itu terjadi atas seseorang. Apa hal dakhala alaihi Ramadan masuk, dia masuk ke dalam Ramadan, summa insalakha, kemudian Ramadan itu lewat. Artinya dia masuk Ramadan, dia ikuti apa-apa yang menjadi tuntunan di bulan Ramadan, kewajiban ibadah selama Ramadan. Summa insalakha, kemudian selesailah Ramadan itu, qabla ayyughfaralah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Jibril mendoakan itu dalam satu redaksi, maka Nabi mengatakan amin. Celakalah seseorang yang apabila dia masuk Ramadan sampai keluar Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka kata Nabi amin. Padahal kan Ramadan ini Pak, peluang kita untuk mendapatkan ampunan luar biasa. Siang dan malamnya kan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya juga begitu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi ada orang yang selama ibadah Ramadan ini dia lakukan, tapi peluang itu lenyap, Pak. Peluang itu lenyap. Dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena ada satu dua amal perbuatan yang menyebabkan hilangnya nilai keutamaan Ramadan. Kita ini kan yang paling kita butuhkan ampunan, Pak. Manusia ini, kita ini kan yang paling kita perlukan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini insan yang penuh dengan dosa. Maka kalau ada orang meninggal, yang paling kita doakan pertama kali apa? Allahumma ighfir lahu. Karena mayit paling butuh ampunan. Didoakan untuk dapat ampunan Allah. Di alam barzakh itu orang tua itu nunggu anaknya mintakan ampun atas kedua orang tuanya. Yang paling ditunggu ini adalah ampunan. Maka ketika peluang ampunan ini sebulanan full Allah siapkan, jelas Nabi katakan rugilah dia, celakalah dia yang tidak mendapatkan ampunan. Maka kita perhatikan kata Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fa'lam anna al-mu'min yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadani li nafsi. Ketahuilah bahwa mukmin itu kalau sudah masuk Ramadan dia menghadapi dua jihad sekaligus. Dia menghadapi dua jihad sekaligus. Jihadun bil lail, jihadun bin nahari 'ala siyam wa jihadun bil laili 'ala al-qiyam. Jihadnya di waktu siang dengan saumnya, dengan puasanya, dan jihadnya di waktu malam itu dengan salatnya.
Faman jami'a hadaini jihadan. Faman jama'a hadaini jihadain. Maka siapa yang mengumpulkan dua jihad ini sekaligus, wa waffa bihuquqihima, dan dia sempurnakan hak-haknya, ya, ditunaikan haknya puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak mudah, Pak, ya. Tapi bukan tidak mungkin, ya. Dan dia tunaikan hak salat malamnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa sabar alaihima, dan dia sabar atas dua jihad ini. Karena nggak gampang, ya. Karena saum ini kan tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi ada hal-hal lain yang tidak sekedar sahnya puasa, tapi mendapatkan nilai atau tidak puasanya. Begitu pula salat malam, ya. Tidak semua kita sabar, Pak. Sebahagian sudah mulai berjatuhan. Malam ke-7, malam ke-6 pun bahkan sudah mulai masjid-masjid kehilangan jamaahnya karena tidak sanggup menahan istiqamah untuk stay tetap menjalankan ibadah sunnah di Ramadan ini. Kita tanya masjid besar, Pak, safnya tinggal 3, padahal padahal awal Ramadan itu penuh sampai keluar. Lalu kita tanya salah satu jamaah, salah satu saja, ini kira-kira kenapa ya ulah aja kita jadi hilangan naga ini jamaah sungsungnya, Bang, malam kelima sudah hilangan. Jawaban sidin santai baik, nya sunnah jua, Bang, aja. Nya sunnah jua, Bang. Jadi hilangan malam kelima itu. Wa sabr alaihim, dan sabar atas ujian, apalagi imamnya tak panjang sedikit bacaan. Sudah kada biasa jamaah, pas datang jamaah imam panjang pula. Labar. Maka sabar atas ujian ini. Siapa yang melaksanakan dua jihad ini sesuai dengan haknya dan sabar atas keduanya, wafallahu ajrah bighairi hisab, maka Allah akan sempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah akan sempurnakan baginya pahala untuknya tanpa batas. Masya Allah. Tapi haknya ini apa, Pak? Haknya ini apa? Lihat hadis Nabi SAW. Salah satunya yang bisa membatalkan nilai keutamaan Ramadan ini, salah satunya, ya. Kata Nabi, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajah ay yad'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta, wal 'amalu bihi, dan perbuatan semisal dengan itu, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak menghajat, Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak melihat dia puasa. Allah tidak melihat amal ibadahnya. Auzubillah. Siapa yang tidak bisa meninggal qaul az-zur, itu semua perbuatan, semua ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Apakah itu ghibah, namimah, adu domba, caci maki, ya. Dan ini yang dikhawatirkan ini adalah sesuatu yang menjadi tabiat kita, Pak. Kita ini kada kawata duduk lawan kekawanan mesti takuyan yang lain. Tekisah siapa kan dikisahkan. Kada kawata duduk satu umat, ya si anu tu aja. Hah, takuya pulang. Lalu ghibah aja. Di mana saya nuwah ini? Sakit pang pinanya. Nah, takuya pulang. Macam-macam. Ini tabiat kita, susah ini. Termasuk perkataan dusta itu kan di medsos, Pak. Katujubana sidin sharing nang hoax nih, ada berita pinama anduh-anduh viral, tulisannya langsung kirim makan, sidin kada terbuka kada lagi. Cuman judulnya pina mantap. Kisah macam-macam, kirim makan. Limbah pas dibuka berita tanggal 23 tahun 2015 misalnya. Kada terverifikasi, kada tervalidasi lagi. Pokoknya pinan nahap ini berita kirim makan. Ini kan min qaul az-zur, sharing tanpa saling. Hati-hati kita di media sosial. Kadang-kadang sekedar hendak bergagayaan lawan kekawanan, lalu kita tulis satu status, satu WhatsApp yang sebetulnya tidak kita lakukan. Kalau itu dilakukan, falaysa lillahi hajah. Ini kata ulama, kalimat falaysa lillahi hajah ini menunjukkan keburukan. Di luar bulan Ramadan saja
Ini dilarang. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan falaisa lillahi hajah. Allah tidak berhajat atasnya. Coba bisa bayangkan itu. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Ini satu bentuk ungkapan keburukan atas perbuatan itu. Ini yang mesti kita waspada. Peluang kita untuk mendapatkan ampunan bisa terhapus, Pak, hanya karena status, hanya karena ucapan, hanya karena satu dua perbuatan kita yang menyimpang dari kebenaran. Maka ini hak saum yang harus kita jaga. Sehingga kata Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu puasa, maka puasakanlah juga penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu. Dari apa? Dari perkataan dusta dan semua yang diharamkan. Wa da'idal jar, dan jangan sakiti tetangga. Dan apabila kamu puasa, wa alaikum waqar wa sakinah, dan apabila kamu sedang melakukan puasa, melaksanakan ibadah shaum, maka lakukanlah dengan penuh wibawa dan tenang. Jadi pada saat orang shaum itu harus menunjukkan kita sedang melaksanakan ibadah istimewa. Maka jangan tunjukkan kita sedang melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini shaum ini kan kita paham, Pak. Belum yakin di awal Ramadan pasti dijelaskan keutamaannya. Ini Ramadan, ibadah shaum ini ibadah istimewa, spesial. Ya. Ana ajzibih, kata Allah. Saya yang langsung, kata Allah, yang akan memberikan nilainya. Ini spesial memang. Ibadah shaum ini ibadah yang dahsyat. Maka jangan sampai kita melakukannya tanpa seolah-olah tidak sedang menjalankan ibadah istimewa. Maka kata Jabir, apabila kamu melakukan ibadah itu, fa'alaikum biwaqar, hendaklah kamu penuh dengan wibawa. Ya. Jangan pina kelihatan memberi malas tu nah. Pina ledeh bana. Pina lagi puasa nih pangja. Ana model kayak itu. Kada. Mestinya enggak begitu, apalagi pakai siapa yang bikin di Masya Allah di media sosial ini macam-macam ya. Man qama ramadhana summa nama summa qama summa nama summa qama summa nama summa qama summa nama fahuwa minasyuribin. Siapa yang bangun Ramadan kemudian guring, bangun lagi, guring lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, maka dia termasuk golongan mbah surip. Ini mbah surip kenapa kuya-kuya pulang? Tapi ada jadi media sosial ini nulis-nulis tentang ini pala. Ini penunjukan dari Bapak. Yang kita tenang, sakinah, karena Ramadan itu membuat kita terstruktur kehidupan kita itu. Ya, kapan kita bangunnya, kapan kita sahurnya, kapan kita menghentikannya sesaat untuk istiadah, untuk persiapan subuhnya. Maka di Muhammadiyah tidak dihilangkan istilah imsakiyah. Meskipun kadang-kadang imsakiyah ini kan bid'ah, ini tidak ada di zaman Nabi. Bukan masalah itu. Imsakiyah itu untuk membuat kita ini tersistematis gitu ya, supaya ada waktu untuk kita siap-siap ini mau subuhan, tinggal tidak telat ke masjid. Ya. Meskipun setelah bunyi imsak ya tetap boleh makan dan minum, karena waktunya bukan untuk menghentikan makan dan minum, tapi untuk kita mampu terpola hidup itu. Sebelum buka stay dulu, nggak ujuk-ujuk lagi masak-masak, bukaan. Nah, duduk dulu, ada doa. Maka ibu-ibu juga tidak perlu repot. Kalau sudah jam 6 itu stay, coba maksimumkan untuk berdoa, karena itu waktu-waktu yang mustajab. Sakinah, tenang, tidak gerasa-gerusuk. Dan yang terakhir kata beliau, wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa, dan jangan jadikan hari bukamu dan hari puasamu itu sama saja. Jangan jadikan hari kita dengan biasa dengan Ramadan ini sama. Maka itu Pak,
tentu akan ada beda. Dan kalau ada orang yang beda itu jangan dihapaki. Apa bahasa kita tuh dihapaki kan? Wah, bina mustiwan jebun puasa nih aja aja masih gitu. Nyata bagus lagi. Syukur bulan puasa ke masjid, mudah-mudahan istiqomah nanti sampai setelah Ramadan. Bulan puasa di mana bina ihban aja mengajian aja. Bagus. Kalau di luar bulan Ramadan dia nggak biasa mengaji, Ramadan dia mengaji, benar itu. Berarti dia ada beda di Ramadan. Gitu. Jangan sama malah. Kalau sama malah nggak benar. Kata Jabir. Ya harus beda. Kalau biasanya 1 juz ya Ramadan 2-3 juz. Kalau biasanya cuma 1-2 lembar ya Ramadan 1 juz. Ya harus dibedakan. Nanti kalau di luar bulan Ramadan turun lagi, it's okay. Yang penting mudah-mudahan tetap istiqomah untuk tilawahnya. Gitu. Maka ini satu hal yang harus kita perhatikan. Ya. Khawatir amal kita tersia-sia karena 1-2 perbuatan yang membuat hilangnya nilai kebaikan Ramadan. Yang terakhir Pak, sebelum selesai ada satu lagi. Ya. Nabi ingatkan itu as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Salat yang satu dengan salat yang lain, subuh ketemu zuhur nanti diantaranya menghapus dosa. Jumat ketemu Jumat dalam 1 pekan menghapus dosa. Ramadan ketemu Ramadan ini juga menghapus dosa. Artinya kita membutuhkan Ramadan ini untuk menghapus dosa. Idza ijtanabal kaba'ir kata Nabi, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Selama menjauhi dosa besar. Apa itu dosa besar? Salah satunya Pak, min a'zamil kaba'ir asyirik. Syirik Pak. Syirik. Oh, kita enggak syirik ini. Belum tentu. Ya, kita tetap bermohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu bagian dari kesyirikan. Ya. Hal ini kan kita bersyukur Pak, Indonesia bahkan global pandemi COVID-19 melandai. Ya. Bahkan kalau tidak boleh dikatakan selesai, ya, setidaknya sangat menurun. Ya. Bahkan kita bersyukur di beberapa tempat, ya, Hagia Sophia dilakukan tarawih pertama. Ada lagi di Times Square di New York juga melakukan tarawih pertama. Masya Allah, ini sudah satu kesyukuran yang luar biasa. Pandemi COVID-19 melandai bahkan termasuk di Indonesia. Tapi persoalannya pandemi COVID-nya melandai, pandemi kesyirikannya meningkat Pak. Hari ini kan kita sedang mengalami pandemi kesyirikan. Ya. Terjadi kesyirikan yang masif di kita ini. Dukun kan tidak lagi naik daun tapi sudah naik panggung Pak. Diundang bahkan di level-level internasional. Ya. Dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk peresmian ibu kota. Bahkan harus bawa apa. Ini kan kita sedang mengalami pandemi kesyirikan. Maka Allah alam, apakah ini yang menyebabkan barakah dicabut dari tanah kita? Kurang apa Allah kasih ke bangsa kita ini? Ya. Di bawahnya ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada timah. Minimal Big Ten lah. 10 terbesar di dunia itu ada di Indonesia semua, urusan bawah tanah ini. Di atasnya juga begitu. Ada ikannya, ada hutannya, ada sawitnya, tapi nggak tahu kenapa kok utangnya lebih dari 7.000 triliun. Allahu a'lam. Apakah karena ini pandemi kesyirikan kita betul-betul masih sangat amat tinggi? Maka apa yang dilakukan Kiai Dahlan dulu belum selesai. Ya. Dan salah satu bentuk kesyirikan Pak, sebagai penutup, salah satu bentuk kesyirikan meskipun ini levelnya kecil, tapi Nabi takutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, umma syirkul asghar? Qala ar-riya. Kata Nabi, yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Tapi namanya syirik kecil tetap istilahnya syirik Pak. Kata sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, riya. Nah, ini yang kita takutkan Pak, karena ini akan menghapuskan tadi yang pertama, idza janabal kabair. Potensi peluang mendapatkan ampunan hilang karena adanya riya. Ya. Alhamdulillah, posting di status baru hari ketiga udah bisa khatam tahun ini. Wah, selesailah itu. Ya. Yang lain udah pada kolaps tarawihan, untung masih istiqomah. Wah, dia nulis di status itu
selesai. Tapi kalau ada yang nulis begini Pak, jangan dituding itu riya. Husnuzon kita itu tahaddus bin ni'mah. Ini untuk kita, Pak. Ini untuk kita. Karena yang paling tahu riya atau tidak itu kita. Ya. Nggak usah menjudge. Ada yang posting begitu, ente riya nih, enggak. Ya. Kita husnuzon saja. Itu bagian dari tahaddus bin ni'mah. Boleh jadi itu bagian dari keinginannya untuk memberikan kebaikan bagi yang lain. Tapi bagi kita ini menjadi kekhawatiran kalau itu masuk pada syirik kecil dan itu menghapuskan potensi ampunan yang Allah berikan di bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, dengan sebersih-bersihnya hati, sehingga semua keutamaan Ramadan, semua keutamaan Ramadan ini bisa kita dapatkan. Kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dan berhasil menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.